Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Hanya ada 3 yang masuk di kolom komentar ya, yaitu Astra, Cuan, dan BRMS. Jadi 3 saham inilah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Harus ada keterangan, harus ada pertanyaan. Kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG sempat turun hampir 1% ke bawah 7.170-an. Kemudian di sesi seperti kemarin, di sesi penutupan ditarik naik gap up ya, seperti ini ya. Ini hal yang wajar karena supaya distribusinya di harga yang cukup tinggi di kemudian hari atau di perdagangan selanjutnya gitu ya. Ini 3 kali ya, 1, 2, 3 di setiap penutupan ditarik naik. Supaya apa? Supaya besok ketika opening bisa jual di harga yang masih tinggi ya. Ini adalah tanda-tanda distribusi ya, tanda-tanda distribusi seperti ini ya. Opennya di harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, yaitu di perdagangan sebelumnya. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, Pak F, saya mau buyback ASI. Target turun di berapa hari ini sempat di bawah 5.000. Oke, untuk swing aja Pak F. Oke, untuk swing ya. Oke, ASI akhirnya turun juga. Seperti yang sudah kami sampaikan, sudah lama saham ini memang seharusnya memang turun. Yang terbaru kita bahas belum lama kemarin di F-Talk edisi 18 Januari ya. Di sini kita ya sudah di harga 5.300, kemudian di 5 Desember tahun 2023 ya. Kita juga sudah peringatkan potensi penurunan. Kemudian di November tanggal 22, dan Anda bisa cari seperti ini. Anda bisa menemukan historis analisis dari sebuah saham, misalkan ASI, dengan masuk di Telegram YF Advisor. Kemudian ketikkan kode ASI ya, nanti akan keluar di edisi berapa saja ya. Misalkan ini edisi 18 Januari, kemudian ini 5 Desember ya, kemudian ini November, Oktober ya. Anda ikuti saja itu. Yang jelas ini sudah kami peringatkan potensi. Dan kemarin terbaru kami sedikit memberikan informasi karena banyak juga konsultasi terkait Astra ini. Bagaimanakah kira-kira kinerja masa depannya di fundamentalnya ya, dengan adanya skandal Daihatsu, beberapa masalah ya, harus recall, divisi otomotifnya terganggu, yang mana Anda bisa ketahui ya. Ini di sini sudah kami informasikan. Anda bisa cari Astra nya ini ya, dimana memang divisi otomotif ini menjadi tulang punggung atau menjadi sebuah revenue stream yang dominan. Apabila terjadi sebuah masalah, gangguan, ya tentunya sudah dapat dipastikan ya, kinerja Astra secara umum akan turun. Dan juga seperti yang Anda tahu, batubara tahun 2023 dan di 2024 ini tidaklah sebaik 2022, yang mana kinerjanya ya kemungkinan besar juga akan turun ya. Di situ kan juga cukup dominan untuk pengaruh ke kinerja secara total. Ya, Anda bisa ketemukan ini juga secara gratis di Telegram. Silahkan Anda pelajari. Nah, ini pertanyaan untuk swing. Baik, di 5.000 apakah ini sudah menarik untuk swing? Karena
sudah menyentuh level 5.000 gitu ya. Nah, menarik atau tidak ini sangat tergantung dari apa gitu ya, dari potensi swingnya. Tentunya mengacu pada aturan yang ada di private trading room, di mana sebuah saham dikatakan menarik itu apabila target swing terdekatnya lebih dari 5% dengan risk kurang dari 5%. Ya. Nah, kita melihat dari kondisi teknikal terakhir, resisten ya, area ASI itu ada di 5.200. Kemudian yang kedua di 5.400. Sehingga potensi swingnya itu hanya 2 sampai dengan 5 atau 6%-an. Ya, menarik atau tidak? Tentunya ini kurang menarik meskipun kalau dia naik di 5.400 itu 6,2% dari harga terakhir penutupan hari ini ya. Kenapa begitu? Karena ya kan kita minimal 5% di atas 5%, tetapi kan kita membutuhkan TP2 di mana dia harus di atas 10%. Tentunya kita akan memilih opsi-opsi saham yang menarik lainnya yang secara upside, secara potensi kenaikan bisa memenuhi syaratnya seperti itu. Tetapi kalau Anda mau pun sekarang ini bisa-bisa aja dengan proteksi di 5.000 atau di 4.950 itu masih sangat tipis risknya. Jadi ya low risk ya, dan juga low gain gitu ya. Jadi ya kalau Anda mau cari profit 2%, 3%, ini bisa-bisa aja di saham Astra untuk swing ya, untuk swing sekali lagi. Karena kenapa? Karena saham ini memang dalam jangka menengah panjang masih akan melanjutkan penurunannya ke bawah 5.000 seperti yang kami sudah sampaikan sejak Oktober, November, Desember, di mana waktu itu saham Astra berada di sini di atas 6.000-an ini. Ya, banyak orang mau invest di saham ini dan sebagainya. Ya, Anda bisa tonton tadi di Telegram, Anda bisa cari analisanya kenapa kok saham ini bisa begini, bisa turun ke sini, apa alasannya. Dan kenapa kalau kita beli untuk investing tidak di sekarang ini gitu ya. Oke, cukup ya sudah saya jawab untuk swing. Tanya view saham cuan rebound ke berapa Pak targetnya? Terima kasih. Oke, kita lihat cuan. Cuan sudah mencapai target turunnya atau belum gitu ya. Target turunnya adalah di 6.500 ya. Nah, sedangkan terakhir dia rebound dari 7.900 ya atau 8.000 ya. Nah, berapakah target swingnya atau target pullbacknya gitu ya, dimana ini masih dalam proses turun ya. Terdekat cuan potensi untuk menguji kembali level 10.000 itu ya, memungkinkan. Tetapi hati-hati ya kalau di ARB seperti yang Anda sudah tahu ya, sulit untuk kita exit di saham ini ya. Jadi pastikan Anda siap dan memahami risikonya ya. Karena ini A, B, C dan C-nya nanti kemungkinan berada di 0,6 yaitu di 6.500 seperti itu. Yaitu dua target ya. Target pertama di 10.000, target keduanya ada di 11.300. Terakhir untuk malam ini, terima kasih ya. Ini ada 3, kita akan bahas 3 ini saja untuk malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. BRMS teknikalnya kemana Pak? Oke, kita lihat BRMS. Oke, BRMS terakhir kita bahas potensinya ke 156 dan hari ini sudah tercapai, di mana saham ini juga proses koreksi wave C ya. Sudah kami sampaikan potensi turunnya adalah ke 100. Terdekat setelah 156 potensinya ke 137. Ini kalau tidak salah juga kita sudah kita sampaikan ya di talk terakhir, belum lama lah ya. Terakhir kita bahas juga di 18 atau 17 Januari ini. Anda bisa lihat ya. Kita sudah bahas ini ya. Oke, kemudian kita bahas lagi di bulan Oktober. Ini di bulan Oktober ini kita beritahu ini adalah proses wave C ya.
Dan ya sekarang ini masih berproses lah ya, seperti itu. Oke, sudah kami sampaikan apa yang ada di kolom komentar, pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi. Silahkan isi kembali kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, dan jangan lupa berikan keterangan atau pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton F-Talk malam ini. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum ya. Dan selalu analisa lagi, buat trading plan dan buat investing plan. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.